Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita pelajari tafsir ayat ke-7 dari surat Al-Mujadilah yang menetapkan sifat ma'iyah di samping sifat ilmu Allah SWT, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah SWT dengan seluruh makhluk yang disebut dengan ma'iyah. Apa? Ma'iyah? Ma'iyah apa namanya? Ma'iyah? Tidak ada yang bersuara. Berarti jawabnya satu-satu. Ma'iyah? Sebut ma'iyah apa? Dengan makhluknya, ma'iyah apa ya? Umum. Ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah. Ma'iyah ammatun. Umum. Dalam hal ini kebersamaan Allah dengan makhluknya bersama mereka dengan apanya? Dengan dirinya, artinya bersama mereka dengan apanya? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Dan ada ijma' ulama bahwa yang dimaksud di sini pada ayat ini adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan ilmunya bersama mereka. Nah, namun diterangkan oleh Ibnu Katsir, kebersamaan Allah dengan makhluknya hanya bukan terbatas Allah bersama mereka dengan ilmunya, tapi juga bersama mereka dengan apanya? Dengan penglihatannya, pendengarannya. Nah, dalam keadaan Allah di atas aras. Di atas aras. Di atas aras, terpisah dari makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Namun Allah bersama mereka dengan seluruh makhluknya. Bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Mengetahui mereka semua. Melihat mereka semua. Mendengar mereka semua. Itu ma'iyah ammah. Disebutkan pula karena ma'iyah kebersamaan Allah terbagi menjadi dua. Kebersamaan Allah dengan makhluknya terbagi menjadi dua. Ini ma'iyah ammah. Di sana ada ma'iyah apa istilahnya? Ma'iyah khassah. Ma'iyah khusus. Ma'iyah khusus dengan bersama. Khusus bersama orang-orang yang beriman. Wali-walinya. Orang yang beriman dan bertakwa. Maknanya Allah bersama mereka dengan pertolongannya, menolong mereka, ya, menghadapi musuh-musuh. Nah, itu yang dimaksud pada ayat-ayat seperti wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'ana. Allah bersama orang bertakwa. Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama kita. Yani ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq ketika dalam Ghurthur, dalam pelarian hijrah, dalam Al-Quran Allah mengatakan, idh yaqulu li sahibihi yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, sungguhnya Allah bersama kita, ini menolong kita, mengokohkan kita, dan jangan bersedih. Baik, ini dihafalkan dan difahami dengan baik. Ini salah satu pelajaran, salah satu ilmu dari tauhid al-asma wa sifat. Yang sesat dalam masalah tersebut siapa? Yang kesesatannya itu sampai pada tingkatan kekufuran, kufrun akbar, kufur besar. Dan itu salah satu contoh bid'ah yang tingkatannya bid'ah kufriyah, bid'ah kekufuran, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, yaitu bid'ahnya kaum ekstrim dari kalangan sufi, istilahnya gulatus sufiyah, ekstrimnya orang sufi, yaitu aliran apa namanya?
wujud, wahdatul wujud. Bahwa wujud ini semuanya satu. Wujud ini semua wujud Allah. Artinya Allah dari mana-mana karena seluruh wujud ini wujud Allah menyatu dengan makhluknya. Ini batil, ini kekufuran, kufur besar, membatalkan Islam. Itu aliran hululiyah, ittihadiyah. Nah, wahdatul wujud. Ibnu Arabi yang dimurtadkan, dikafirkan oleh ulama. Allah musta'an. Kemudian Allah berfirman ayat berikutnya, alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannamu yaslawnaha fabi'sal masir. Alam tara, tidakkah kamu melihat ilal ladina, kepada orang-orang di sini tara sepertinya maksudnya di sini tara adalah tandur, yakni ru'yah basariyah, melihat, memperhatikan dengan penglihatan mata. Karena kata ro'a yara, kalau dhamirnya ghaib, atau ro'a tara, ini ra'aita tara kalau mukhatab, yakni ru'yah itu ada dua, ada ru'yah qalbiyah, ada ru'yah basariyah. Ru'yah qalbiyah, penglihatan kalbu, maksudnya ilmu. Jadi dibahasakan dengan, ya, saya mengatakan ra'aitu, yani alimtu, ara a'lamu, tara ta'lamu. Maksudnya di situ adalah saya mengetahui, ya, engkau mengetahui. Nah, ru'ya qalbiyah namanya, melihat dengan kalbu, maksudnya ilmu, pengetahuan. Baik. Seperti diterangkan bahwa tara pada ayat sebelumnya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tara yang dimaksud di situ sepertinya adalah ru'yah qalbiyah, yakni ta'lam. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Nah, karena ini sesuatu yang diketahui sifatnya, bukan sesuatu yang dilihat. Ya. Allah tidak bisa dilihat zatnya, ilmunya, ya, keberadaan Allah di atas arsy. Nah, hanya saja Allah dilihat nanti di hari kiamat ketika Allah menampakkan diri. Baik. Kemudian di sini ayat ini alam tara. Alam tara sama, tapi di sini sepertinya bukan ta'lam maksudnya. Tidakkah kamu mengetahui? Bukan. Tapi yang dimaksud di sini tara, yakni tandur. Nah, ru'yah yang dimaksud di sini ru'yah basariyah, penglihatan mata. Tidakkah kamu melihat? Nah, dan itu ditunjukkan dengan adanya huruf jar ila, kepada. Alam tara ilal ladina, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang? Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang? Yani dengan penglihatan mata. Nuhu 'anil najwa, mereka nuhu, dilarang. Ini mughayyirus sighah,
mughayyaru as-sighah, yani sigatnya berubah. Naam, sigat majhul, mabni lil majhul. Nuhu, mereka dilarang. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka itu dilarang? Mereka itu dilarang. Anin najwa, mereka dilarang. Artinya al-wawu di sini yang merupakan nol jamaah dhamir, ini naibul fa'il, bukan fa'il. Adapun yang melarang Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya alaihi wassalam. Naam, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka dilarang? Anin najwa, dari perbuatan an-najwa. Apa yang dimaksud dengan an-najwa? An-najwa adalah perbisikan, berbisik. Seperti kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taysirul Karimir Rahman, an-najwa hiya at-tanaji baina itsnaini fa aktsara. An-najwa adalah at-tanaji, perbisikan yang terjadi baina itsnain, antara dua orang, fa aktsar atau lebih. Jadi minimal dua orang, ada dua orang berbisik-bisik. Ya, atau lebih, 3 orang, 4 orang, 5 orang, minimal 2 orang. Nah, minimal 2 orang berbisik di antara mereka. Perbisikan itu waqad takunu fil khair wa takunu fil syarr. Perbisikan yang terjadi itu isi perbisikannya, isi bisik-bisiknya, perbincangan ya dengan suara pelan berbisik itu boleh jadi fil khair, dalam perkara kebaikan, wa takunu fil syarr, dan boleh jadi dalam perkara kejelekan. Nah, mereka sudah dilarang jangan berbisik-bisik, memperbincangkan kejelekan. Ya, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka dilarang dari perbisikan jelek? Tsumma ya'uduna limanuhu anhu. Tsumma, kemudian ya'uduna, mereka kembali limanuhu anhu, kepada sesuatu yang mereka telah dilarang darinya. Ya'uduna, kembali, mereka kembali, lima, kepada sesuatu yang nuhu, mereka telah dilarang, anhu, darinya. Mengulang kembali najwa yang dilarang itu, yakni perbisikan jelek itu dilarang. Mereka sudah dilarang tapi kembali mengulang, tidak peduli dengan larangan. Wa yatanajawna, dan mereka yatanajawna, melakukan perbisikan di antara mereka yang isinya bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Melakukan perbisikan yang bersifat ism, dosa. Satu, wal udwan. Yang kedua, permusuhan. Yang ketiga, wa ma'siyatir rasul, maksiat kepada rasulnya. Yani maksiat kepada rasul, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi bisik-bisik mereka 3 perkara. Yang pertama, isinya adalah ism, dosa. Yang kedua, udwan, permusuhan. Yang ketiga, maksiat ar-rasul, menyelisihi rasul, bermaksiat kepada rasul. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul, ay yatahaddatsuna fima bainahum bil ismi wa huwa ma yahtassu bihim. Berbincang-bincang di antara mereka dalam perkara dosa. Yang pertama ism, dalam perkara dosa, wa huwa ma yahtassu bihim, dan ini khusus
Masalahnya terkait kepada mereka, kembali kepada mereka sendiri. Yadlimuna anfusahum bihada. Ya'samun. Mereka mendolimi diri mereka dengan ini. Karena mereka berdosa. Isi perbincangannya, perbisikannya dosa. Yang akibatnya mengenai diri mereka sendiri. Karena mereka akan mendapatkan hukuman atas dosa itu. Yahtassu bihim. Khusus dengan mereka sendiri. Kata Ibnu Katsir. Yang kedua, wal udwan. Wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim. Yang kedua, isi perbincangan mereka adalah permusuhan, udwan, wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim, dan ini terkait dengan orang lain. Yani perbincangannya itu adalah perbincangan saling menghasut di antara mereka untuk memusuhi orang lain. Ya, tentunya yang dimusuhi di sini adalah orang-orang yang beriman. Nabi SAW secara khusus bersama dengan sahabatnya orang-orang yang beriman. Nah, hasud menghasut di antara mereka untuk terus ya konsisten dalam memusuhi Nabi dan sahabatnya, orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang ketiga, wa ma'siyatir rasul, perbincangan untuk bermaksiat kepada Rasul, saling hasud menghasut di antara mereka, saling mengokohkan, saling ya menyemangati untuk terus bermaksiat kepada Rasul, untuk terus menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Katsir, wal udwan, dan permusuhan, wa huwa ma yata'allaqu bi ghairihim, yang terkait dengan mereka sudah disebutkan tadi, termasuk maksudnya di sini memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi sahabat radhiyallahu anhu. Wa minhu, kata Ibnu Katsir, wa minhu ma'asiyatur rasul wa mukhalafatuhu. Termasuk dalam kategori udwan, permusuhan di sini adalah bermaksiat kepada Rasulullah SAW, menyelisihinya. Yusirruna 'alaiha wa yatawasawna biha. Yusirruna 'alaiha. Mereka israr, bersikeras untuk terus berbuat dosa, berbuat permusuhan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya, dan bermaksiat kepada Rasul, menyelisihi Rasul. Wa yatawasawna biha, dan mereka saling berwasiat dengan itu. Ini isi najwa mereka. Isi najwa mereka. Nah, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Wa idza ja'uk, dan idza apabila ja'uka, mereka datang kepadamu. Ja'u, ada waul jamaah itu, dhamir fa'ilnya mereka tadi yang dilarang melakukan najwa, kemudian mereka kembali mengulang melakukan najwa. Isi najwanya adalah ism, udwan, ma'siyatur rasul. Dan mereka, orang-orang itu, apabila ja'u, mereka datang, ja'uka, datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi khitab kepada Nabi dari awal. Alam tara, tidakkah kau melihat, ya wahai Muhammad, Nabi SAW, wahai Muhammad, yakni Nabi SAW, tidakkah kau melihat kepada orang yang mereka itu dilarang dari najwa, kemudian kembali melakukan najwa, kembali melakukan najwa yang dilarang itu, mereka melakukan najwa di antara mereka, dosa, permusuhan, maksiat Rasul. Wa idza ja'uka, dan apabila mereka datang kepadamu, wahai Muhammad SAW, apa yang mereka lakukan? Bagaimana adabnya? Hayyauka, adabnya bersama Rasul jika mendatangi Rasul, orang-orang itu
hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Hayyauka, mereka memperlakukanmu dengan adab yang jelek. Itu makna hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. yakni mereka menyampaikan salam penghormatan. Hayyau itu menyampaikan tahiyat. Tahiyat adalah salam penghormatan, ucapan penghormatan jika berjumpa. Ya, karena dalam pergaulan, dalam muamalah, jika berjumpa, ya, satu dengan yang lain, sesama manusia berjumpa, ada namanya tahiyat. Tahiyat itu adalah salam penghormatan. Ketika berjumpa, ucapan penghormatan, ucapan yang dimaksudkan untuk saling menghormati, menghargai, itu adab. Nah, mereka orang-orang itu jika berjumpa dengan Nabi, wa idza jauka, apabila mereka datang kepadamu, kata Allah, hayyauka bima lam yuhayyika billah, mereka adabnya, tahiyat yang mereka sampaikan, salam penghormatannya adalah bima, dengan sesuatu, lam yuhayyika billah, yang Allah tidak menghormatimu dengan itu. Jadi dengan adab yang lain, dengan cara yang lain. Ya. Tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam menghormati Rasulullah SAW. Yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam menghormati Rasulullah SAW kepada kaum mukminin, ucapan salam di antara mereka jika berjumpa, Assalamualaikum. Ya, kemudian kaum mukminin diajari tidak boleh memanggil nama Nabi SAW dengan nama biasa seperti di antara mereka memanggil namanya, seperti memanggil salah satu dari mereka. Tidak boleh. Ya Muhammad, ya Muhammad, begitu dipanggil saja nama, wahai Muhammad, Muhammad, tidak boleh. Nah, sebagaimana di akhir surat An-Nur. Ya, tetapi harus dengan dipanggil dengan dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai rasul, Rasul Allah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, itu adabnya. Tidak boleh ada satu pun mengatakan wahai Muhammad. Ya Muhammad, dipanggil namanya tidak boleh. Nah, sebenarnya di akhir surat An-Nur. Nah, ya. Jadi harus dipanggil dengan gelar beliau. Ya. Yang mulia, yaitu apa? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai rasul, Rasulullah, Nabiullah. Nah, dan dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, ucapan keselamatan, doa keselamatan, semoga keselamatan tercurah atasmu. Itu yang Allah ajarkan. Tapi mereka tidak. Apabila mereka datang kepadamu, kata Allah, hayyauka, mereka tahiyatnya, penghormatannya kepadamu, bima lam yuhayyika bihillah, dengan sesuatu yang Allah tidak menghormatimu dengan itu. Yaitu apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan adalah assalamu alaikum, dirubah oleh mereka. Yang harusnya assalamu alaikum, selamatan buatmu, mereka mengatakan assalamu alaikum, artinya kematian, maut atasmu, pelecehan. Nah, karena ayat ini, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, ini terkait dengan orang-orang Yahud, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ya, dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ada riwayat yang boleh sebutkan, dan dalam kitab As-Sahihul Musnad, hadis yang sahih dengan sanad bersambung min Asbabin Nuzul, tentang sebab-sebab turunnya ayat, pada halaman 237 surat Al-Mujadilah, Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan tentang firman Allah, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Beliau menyebutkan riwayat yang sahih dari Ahmad, Al-Imam Ahmad, dari Al-Imam Muslim, jadi dalam Musnad Ahmad, dalam Sahih Muslim, ya, juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang Yahud. Riwayatnya, ya, Ahmad menyebutkan sanad haddatsana, dan seterusnya sampai kepada sahabat
yaitu Abdullah bin Amr. Sahabat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini riwayat Ahmad ya. Riwayat Ahmad. Haddatsana Ahmad haddatsana Abdus Samad haddatsana Hammad an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna al-yahuda, sesungguhnya kaum Yahudi kanu yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samun alaika, kata orang Yahudi, samun alaika, samun alaika. Orang beriman mengatakan apa? Assalamualaikum, ucapan salam, tahiyatnya adalah ucapan salam, tahiyat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka mengatakan samun alaikum, mirip tapi ya, kalau tidak begitu perhatian seakan-akan mengucapkan salamu alaikum, tapi sebenarnya bukan. Samun alaikum, samun artinya maut, kematian atas wahai Muhammad, gitu maksud mereka. Nah, begitu pula pada riwayat Muslim dari Aisyah. Nah, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Muslim an Masruq an Aisyah. Aisyah mengatakan asal Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun minal yahud, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang dari kalangan Yahud, faqalu, mereka mengatakan assalamu alayka, assalamu alayka ya Abul Qasim, kata mereka. Assalamu alayka ya Abul Qasim, kematian atas wahai Abul Qasim. Luar biasa, kurang ajar orang Yahudi. Nah, ini yang dimaksud dengan akhirnya Allah menurunkan, dengan sebab ucapan mereka itu Allah menurunkan ayat ini. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi. Nah, kelanjutannya, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Wa yaqulun, dan mereka berani menantang, ya, dalam diri mereka tadi, dalam hati mereka. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka mengatakan fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, yakni membatin, ya, membatin mereka, di batin mereka, di hati mereka, membatin. Ketika mereka mengatakan assalamu alaik, melecehkan Nabi, mengatakan kematian atasmu, dan mereka membatin dalam hati mereka, mengatakan pada diri mereka sendiri, laula yu'adzibunallahu bima naqul, yakni maknanya, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengazab kami dengan ucapan kami ini? Kenapa tidak diazab? Kalau memang orang ini benar Rasul Nabi muayyad min indillahi taala, arsalahu Allah taala, dikokohkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diutus dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa dibiarkan saja? Kami sudah melecehkan dia dalam hati mereka ini. Kami sudah katakan assalamu alaik, kematian atasmu. Tapi kenapa kami tetap, ya, selamat-selamat aja seperti ini? Tidak ada balasan, kami tidak diazab, tidak dihukum, kami tidak dibinasakan. Coba. Ini buktinya kami benar, dia yang salah, begitu maunya mereka. Seandainya kami salah, harusnya kami diazab ini. Harusnya dia ditolong, dibela, mana? Kenapa tidak ada? Nah, kami selamat-selamat. Itu maksudnya ucapan hati mereka. Ya, batin mereka mengatakan begitu. Wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri mereka itu pada batin-batin mereka. Bukan mengucapkan dengan lisan, bukan. Tidak mungkin mereka mengucapkan. Namun yang dimaksud di sini di batin mereka. Ketika mereka mengatakan assalamu alaik, kematian atas Muhammad, mereka membatin. Laula yu'adzibunallahu bima naqul, tidakkah Allah mengadab kami dengan ucapan kami ini? Karena mereka itu tahu ini ucapan yang salah, adab yang salah kepada Muhammad. Tapi kenapa kami tidak diadab? Mana, ya, bukti kebenaran dia? Kenapa kami tidak diadab? Nah, begitu. Jadi tadi pada riwayat Ahmad, ya, siapa tadi sahabat riwayatnya Ahmad? Abdullah bin Amr bin al-As, bahwa orang Yahudi datang menemui Nabi SAW mengatakan samun alaik, kematian atasmu, maut atasmu Muhammad. Tsumma yaquluna fi anfusihim, pada riwayat itu kemudian mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, yang membatin, laula yu'adzibunallahu bima naqul, tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengadab kami dengan apa yang kami katakan. Subhanallah, mereka membatin, tidak mau ketahuan. Tapi alimul ghaib, allamul ghuyub, Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib, mengabarkan kepada Rasulullah SAW
ucapan batin mereka itu, rahasia hati mereka. Allah turunkan ayat ini. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Akhirnya ketahuan bahwa mereka ternyata membatin seperti itu. Ternyata di batin mereka, di hati mereka mengatakan laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Ini tidak mungkin diketahui kecuali yang mengetahui perkara ghaib. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat ini dari atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Muslim. Nah, pada riwayat Aisyah di situ ada faidah adabiyah, faidah dari sisi adab, karena Aisyah ada bersama Nabi ketika orang Yahudi itu datang. Orang Yahudi itu mengatakan, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Kematian maut atasmu Abul Qasim. Kata Nabi, ini adabnya Nabi, coba. Kita diajari beradab. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Nabi menjawab, "Wa alaikum." Atas kalian juga. Wa alaikum. Atas kalian juga. Nabi tidak mengatakan assam, alaikumussalam, kematian juga bagaimana, tidak. Nabi tidak pernah berbicara kotor. Nabi tidak pernah berbicara jelek, berbicara tidak pintas. Nabi tidak. Nah, la yafhash fil kalam, la yashtum wa la yasub. Nabi tidak pernah mencaci, memaki, berbicara jelek, kotor, tidak. Nabi membalas mereka, sudah terbalas mereka, tapi Nabi menghindari ucapan jelek tersebut. Assam, wa alaikum. Sama juga, kalian juga begitu. Atas kalian juga. Nah, qalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha tidak tahan mendengar pelecehan itu. Kata Aisyah, qultu, kan Aisyah meriwayatkan. Kata Aisyah, qult, aku menjawab orang Yahudi itu, bal alaikumus samu wadzamu. Kata Aisyah, bal alaikumus samu wadzam, ditambah dengan adzam. Bahkan atas kalian kematian, kebinasaan. Kata Rasulullah alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya Aisyah, hai Aisyah, la takuni fahishatan. Kamu jangan menjadi orang yang berbicara jelek, berbicara kotor. Coba. Ucapan seperti ini aja tidak pandang. Nah, antum apa saja yang antum katakan kepada saudara-saudara antum? Kalau sudah mengejek temannya, apa saja coba? Ucapan-ucapan jelek antum banyak, sudah terdata. Itu harus ditinggalkan semua. Nah, tulab ini, yang maksud tulab ini, sigar. Bahkan yang besar-besar juga masih seperti itu. Bicara jelek-jelek, fahish. Ucapan kalian itu fahish semua. Ucapan-ucapan yang jelek, kotor. Bilangi temannya, ngejek temannya, lecehkan temannya, mencaci temannya, semua tidak pantas. Tinggalkan itu. Belajar beradab. Nah, jika kalian ingin meniru Rasul, akhlak Rasul dalam berbicara, dalam segala hal, ini adab Rasulullah SAW. Nah, Aisyah saja ditegur, la takuni fahishatan, kamu jangan menjadi orang yang berkata jelek. Jangan. Padahal membalas. Aisyah hanya membalas. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi. Nah, Aisyah berusaha membela diri. Qalat, kata Aisyah, ma sami'ta ma qalu? Kata Aisyah kepada Nabi, ma sami'ta ma qalu? Kamu tidak mendengar ucapan mereka? Maksud Aisyah, saya membalas karena mereka mengucapkan seperti itu, pantas dibalas. Dijawab oleh Nabi, awalaisa qad radattu alaihim alladhi qalu? Kata Nabi, awalaisa, bukankah qad radattu alaihim alladhi qalu? Aku sudah mengembalikan ucapan mereka sendiri. Qultu, aku sudah mengatakan wa alaikum, dan atas kalian juga. Nah, saya sudah balas. Setimpal. Nah, tapi tidak sampai berbicara jelek, sampai mengucapkan sam, zam, dan seterusnya gitu. Nah, coba. Nabi SAW mengajari istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala, ummul mukminin. Coba, sabarnya Nabi SAW. Sabarnya Nabi SAW diperlakukan orang Yahudi seperti itu, hanya menjawab wa alaikum. Nah, barakallahu fiikum. Jadi
Kita di antara yang dipetik dari ayat ini adalah masalah adab ya. Jadi orang-orang yang beradab jelek ya tercela. Nah, orang Yahudi adabnya sangat jelek kepada Nabi SAW, mengatakan assam alaikum, harusnya apa? Assalamu alaikum. Nah, dan mereka mengatakan membati yaquluna fi anfusihim la yu'adzibunallahu bima naqul. Saya akan menantang kenapa kami tidak diadab dengan ucapan kami, dan Allah membongkar ucapan batin mereka, ucapan hati mereka yang rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Yang mengetahuinya hanya yang Maha mengetahui perkara ghaib. Karena ini batin, dalam batin, membatin mereka, tapi Allah Maha tahu. Akhirnya Allah bongkar itu dengan menurunkan ayat ini, hasbuhum jahannamu yaslaunaha, hasbuhum cukup bagi mereka jahannam. Sebagai balasannya, yaslaunaha, mereka masuk di dalamnya, terbakar dalam neraka jahannam. Fabi'sal masir, maka bi'sal masir, jahannam, neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka jahannam balasannya. Ya, karena mereka najwanya isinya dosa, permusuhan, menyelisihi Rasul, menentang Rasul, maksiat kepada Rasul, berjumpa dengan Rasul, adabnya jelek, mendoakan kematian, maut, melecehkan Rasul, tidak menghargainya. Padahal ini bukan manusia biasa seperti keumuman manusia, dari sisi dia adalah Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah SWT, yang harus dijaga adab bersamanya. Namanya saja tidak boleh dipanggil dengan namanya. Sahabatnya kaum mukminin dilarang oleh Allah SWT memanggil Rasul seperti memanggil salah satu dari mereka. Jangan panggil namanya, tapi panggil Rasul, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul Allah, ya Nabi Allah. Nah, kemudian bersama dengan itu mereka membatin, menantang, laula yu'adzibunallahu naqul. Akhirnya Allah bongkar hal itu yang turunnya ayat ini. Maka Allah mengatakan hukum membuat mereka yang pantas, hasbuhum jahannam, cukup bagi mereka jahannam, yaslaunaha, mereka masuk di dalamnya, terbakar di dalamnya. Fabi'sal masir, maka neraka jahannam adalah bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, naktafi bihadza, jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanallah.